saya Evi Kusweni. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 jurusan PGSD di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Harjosari Lor 1 Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya. Masih ingat? Yuk kita mulai yuk. Kelas 5. Untuk pembelajaran kali ini, Bu Guru akan mempelajari tentang tema 5, yaitu ekosistem, subtema 1 dan pembelajaran 1. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama kita akan menjelaskan pengertian ide pokok dan informasi penting pada teks non-fiksi. Yang kedua, kalian mampu menemukan ide pokok dan informasi penting pada teks non-fiksi. Dan yang ketiga, kalian mampu menyimpulkan isi bacaan teks non-fiksi tersebut. Selanjutnya, di sini ada percakapan
antara Udin dan Lani ya. Percakapan tersebut, yang pertama Udin berbicara, "Hei kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian." Lani jawab, "Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik." Kemudian Udin pun menjawab, "Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar buku ini, juga memuat penjelasan yang menarik tentang ekosistem." Nah, itu percakapan dari siapa? Udin, kemudian Lani, dan Udin. Ya. Di sini dijelaskan mengenai ekosistem. Ekosistem alami. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang tercipta dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan manusia. Berdasarkan lingkungan terbentuknya, ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah bagian yang hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian yang tak hidup di sebuah lingkungan terdiri dari air, udara, sinar matahari, dan benda lainnya. Itu penjelasan ekosistem. Nah, dari sebuah paragraf tersebut, guru mau tanya yang pertama, ya, bagaimana cara mendapatkan informasi dalam suatu teks? Siapa yang mau jawab? Nah, Diva, yuk dijawab. Pilih ya. Cara mendapatkan informasi dalam suatu teks. 1. Membaca isi keseluruhan. 2. Mengetahui ide pokok pada suatu paragraf. Itu jawabannya Diva. Ya, betul apa salah? Ya, tepuk tangan buat Diva. Kemudian yang kedua pertanyaannya, setelah kita membaca teks paragraf tersebut, pertanyaan yang kedua, apa yang harus kalian lakukan jika belum memahami isi bacaan? Ya, siapa? Ya, di situ aja kan. Membaca dengan teliti, menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Gimana menurut teman-teman? Betul? Apa salah? Ya, tepuk tangan buat Rasya. Yang ketiga, yaitu pertanyaan yang ketiga, di mana ide pokok dapat kalian temukan? Ya, Arul ya, ini namanya. Ide pokok dapat ditemukan di awal, tengah, dan akhir paragraf. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, ya, tepuk tangan buat Rasya. Setelah
menjelaskan mengenai pembahasan pada materi ini tentang apa itu informasi penting, pikiran pokok, ide pokok sama ya. Nah itu kalian guru lanjutkan ke tugasnya. Yaitu pada lembar kegiatan tugas kalian. Di situ Bu Guru mau membagikan tugasnya ya, atau yang namanya LKPD. Berkelompok tugasnya untuk mendiskusikan dan nanti kalian presentasikan ke depan ya. Sebelum mengerjakan tugas LKPD kalian cari kelompoknya masing-masing. Silakan bagi kelompok masing-masing. Sudah semua membentuk kelompok? Semuanya sudah mendapatkan teman kelompoknya? Ya. Setelah itu Bu Guru bagikan LKPD-nya. Sebelum menemukan ide pokok dari informasi penting, nah itu ada tahapannya kan, bukan hanya membaca secara singkat saja, tapi harus apa membacanya, harus teliti, membaca teks secara seksama. Kemudian di setiap paragraf dari kalimat demi kalimat kalian teliti mana ide pokoknya dan mana informasi penting. Terus selanjutnya nanti kalau sudah ditemukan itu kan ada 3 paragraf ya, jadi ide pokoknya ada juga kolomnya
kolom ya untuk mengisi ide pokok dan informasi pentingnya. Itu ada masing-masing kolomnya. Kalian lihat ya di belakang, halaman belakangnya itu. Nah, itu untuk mengisi RKPD-nya. Setelah dibaca, teliti dengan seksama, kalian temukan di paragraf 1 ide pokoknya apa, informasi pentingnya pun apa. Paragraf 2 ya. Paragraf 2 ide pokoknya apa dan informasinya pun apa. Kolom 3 ya, ikutnya paragraf 3 ide pokoknya apa dan informasinya penting pun apa. Informasi penting di setiap paragraf itu bisa diisi beberapa kalimat, bukan hanya 1 kali, bisa 2 ataupun 3. Kalau ide pokok hanya 1 kalimat. Ya, dan di ide pokok pun kalimatnya tidak terlalu panjang ya, dalam mencari ide pokok. Kalian diskusikan ya. Jawaban-jawaban dari teman-teman kalian digabungkan ya, mana jawaban yang tepat nanti untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Baca pelan-pelan ya. Ikut mengerjakan RKPD-nya. Yang mau maju kelompok berapa dulu? Ya, berarti kelompok 2 ya. Fahmi. Paragraf 1. Ide pokok sebelum memasuki memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup.
Bagaimana? Apa ada yang mau menambahkan pendapat lainnya? Siapa? Ya, kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, gini ya. Berdiri aja. Paragraf 1. Ide pokok pengertian lingkungan. Informasi penting. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Dari perbedaannya jawaban kelompok 4 yang diwakilkan Dina dan kelompok 1 yang diwakilkan Fahmi, jawabannya ya, kalau di kelompok 4 Gina ide pokok tadi apa? Pengertian lingkungan. Nah, itu yang lebih tepat ya. Pengertian lingkungan ide pokoknya. Kemudian informasi penting yang dijawab oleh Fahmi, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Itu juga termasuk informasi penting. Sekarang kalian coba lihat paragraf pertama, semua dilihat. Ya, semua dilihat. Coba Fahmi baca dulu paragraf pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup abiotik dan tak hidup abiotik. Bagian yang hidup sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Setelah dibaca secara teliti ya di paragraf 1, itu kalau kita lihat ide pokoknya yang tepat pada yang dijawab kelompok 4 ya. Benar. Paragraf 1 mengenai pengertian lingkungan. Masalah utama ya yang dibicarakan pada paragraf 1. Kemudian di informasi pentingnya ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Selain itu ada lagi, ya, bisa kamu ambil sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup abiotik dan bagian tak hidup. Bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik itu bisa diambil sebagai informasi penting. Kemudian selanjutnya, bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Itu pun sebagai informasi penting. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berarti semua sudah terjawab ya? Ya tidak? Perwakilan? Ya, Tifa maju. Paragraf 2. Manfaat lingkungan tak hidup abiotik bagi makhluk hidup. Informasi penting. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Bagaimana? Setuju tidak? Jawabannya Tifa. Kelompok lain gimana? Setuju. Ada yang menambahkan lagi? Siapa? Ya, Reva dari kelompok 2. Ya, coba dibaca. Apa yang mau ditambahkan Reva? Ide pokok, apa informasi penting atau semuanya? Ide pokok. Paragraf 2. Ide pokok. Cahaya matahari
udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Menurut kalian, dari jawaban ide pokoknya Diva sama Revan yang tepat yang mana? Kalau Revan tadi jawabannya cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Sedangkan Diva manfaat apa? Manfaat lingkungan hidup abiotik bagi makhluk hidup. Berarti yang tepat yang mana? Punya Diva apa Revan di ide pokok? Matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah juga mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Nah itu ya paragraf kedua yang sudah dibacakan oleh Diva. Nah jadi ke semua paragraf tersebut kita cari intinya, masalah utamanya di paragraf kedua yaitu terdapat di ide pokok manfaat lingkungan hidup abiotik bagi makhluk hidup. Dan di informasi pentingnya boleh yang betul yang dijawab Diva. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Atau ditambahkan lagi informasi pentingnya. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Kemudian air yang nurut dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Itu ya informasi pentingnya. Tepuk tangan buat Diva. Yang namanya ide pokok secara garis besar, istilah lainnya pikiran pokok, terus apa lagi ya? Gagasan pokok, kemudian kalimat utama. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah semua jelas ya? Jelas tidak? Ya. Selanjutnya karena kalian sudah jelas semua, Bu Guru mau ngasih tugas sebagai apa kejelasan. Sudah selesai ya, jadi evaluasi tersebut bisa kalian kerjakan di rumah untuk belajar di rumah ya. Jangan banyak